Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان Suratan Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi rahimakumullah, ini saya lanjutkan pada al-bab ats-tsulasi, bab tentang 3 perkara. Di kitab saya ini halaman 8 itu ada 55 makalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul ula ruwiya 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ash faka'annama yashku rabbahu wa man asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah wa man tawadda'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dini. Di sini tips kita memulai hidup. Rasulullah itu memulai hidup itu beliau bersabda, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ash faka'annama yashku rabbahu. Siapa yang sejak pagi sudah mengeluhkan sulitnya hidup kepada orang lain, seolah-olah tidak ridho dengan qada-qadarnya. Jadi kalau pagi-pagi kok sudah ngeluh ke orang lain, ngeluh punya masalah, punya ini dan itu, ini menurut hadis tadi dianggap tidak ridho dengan qada-qadar. Di dalam syarahnya Syekh Nawawi kita diajarkan doa Nabi Musa. Ini doanya Nabi Musa. Kalau kita pagi-pagi biar tidak ngeluh kepada sesama manusia, ngeluh kepada orang lain, mungkin kurang uang belanja, harga-harga pada naik, ada kekurangan-kekurangan yang lain, kita bisa laporan langsung kepada Allah dengan membaca doanya Nabi Musa. Doanya Nabi Musa apa? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini doanya Nabi Musa. Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, apapun kondisinya saya tetap terima kasih. Ini hadirin rahimakumullah. Rasulullah itu mengajarkan kita kalau ada hal-hal yang tidak sesuai keinginan kita, kita itu disuruh mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Lihat anaknya habis dapat nilai ujian kok nilainya jelek, alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi kalau kita lihat mengalami apapun kok tidak sesuai harapan oleh Rasulullah, tetap disuruh mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Tapi kalau kita ini dapat nikmat, dapat sesuatu yang sesuai harapan, doanya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Itu aja. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi
tatimmus sholihah. Waktu kita habis cuci baju atau apa kok terang ini, sehingga baju cucian tadi cepat kering. Nah ini kita ucapkannya alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus sholihah. Baru nyuci baju, baru dikeringkan hujan. Nah, itu jangan mengeluh, jangan marah kepada Allah. Ucapkannya apa? Alhamdulillah ala kulli halin. Tetap memuji. Waktu kita perjalanan tiba-tiba hujan, padahal nggak bawa jas hujan, ya alhamdulillah ala kulli hal. Nah ini kita diajari untuk memuji Allah. Nanti dalam bagian yang lain Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengatakan inti hidup umat muslim itu ada 3: melakukan perintah, meninggalkan larangan, ridho sama takdir. Kalau kita nggak bisa melakukan 3-tiganya, paling tidak bisa ngamalkan salah satu. Baik. Kalau dalam suhufnya Nabi Musa, suhufnya Nabi Musa tadi kan doanya Nabi Musa. Doanya Nabi Musa itu Allahumma alhamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Lah Nabi Musa itu punya suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Nabi Musa itu ada isi yang bunyinya secara makna sungguh mengherankan. Ada orang iman pada takdir tapi marah dengan takdir. Kita kan percaya kalau Allah itu yang membuat takdir, tapi kadang kita marah terhadap takdirnya Allah. Kita percaya yang membuat hujan itu Allah, tapi kadang ngeluh kalau pas hujan. Kenapa kok hujan? Kita percaya kalau Allah itu yang ngasih rezeki, tapi kadang kita ngeluh kalau pas sepi pelanggan. Mungkin kalau berdagang, dagangannya sepi, jobnya sepi, itu marah. Nah, ini kita dilatih alhamdulillah. Yang kedua, wa ilaikal mushtaka. Kalau kita mau laporan, mau ngeluhnya kepada Allah. Ini wa ilaikal mushtaka. Wa antal musta'an, dan Allah itu yang nanti akan memberikan pertolongan. Nah, pertolongan dari Allah itu macam-macam. Kadang lewat orang lain dan yang lain. Ini pertolongan dari Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini doa yang bisa kita amalkan setiap pagi. Yang kedua, waman asbaha li umurid dunya hazinan faqad asbaha sahiton Allah. Siapa yang pagi-pagi sudah sedih, pagi baru bangun tidur kok sudah sedih, itu seolah-olah marah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari hadirin rahimakumullah, kalau pagi ini ya kita awali jangan bersedih, nah, dengan gembira tadi, ucapkan alhamdulillah. Bagaimana biar kita suasananya itu suasana tidak sedih? Biasanya kita sedih itu kalau nggak ada kegiatan. Kalau ada kegiatan, insya Allah sedihnya cenderung terlupakan. Kalau di ini yang mungkin bisa diamalkan di beberapa pesantren, yang menjadi amaliyah khas dari pesantren adalah sebelum subuh itu sudah melakukan qiyamul lail. Sudah qiyamul lail. Nah, qiyamul lail berarti nggak sedih. Nanti kalau sudah masuk waktu subuh, baca Quran bin nadzur.
Jadi bukan baca Quran lewat hafalan, tapi binat. Matanya dipakai melihat mushaf. Bisa jadi zaman sekarang ini kalau waktu seperti itu dipakai entah itu melihat handphone, melihat televisi atau melihat apa. Nah, disarankan waktu subuh tadi kita melihat mushaf Al-Quran. Syukur-syukur kalau kita mampu menjaga mata sampai nanti waktu syuruk. Itu kalau bisa. Jadi nggak tidur mulai dari sebelum subuh sampai nanti waktu syuruk. Waktu syuruk, taruhlah kalau subuh itu jam 4.15, syuruk itu ya sekitar jam 5, jam setengah 6 atau berapa. Ini kita usahakan tadi biar tidak bersedih. Satu lagi, barang siapa yang merendah diri di hadapan orang kaya, maka 2/3 agamanya itu hilang. Karena kita menghormati orang lain itu dalam penjelasannya Syekh Nawawi disampaikan, kita menghormati orang lain itu karena 3 hal. 1 karena ilmunya, 2 karena akhlaknya, 3 karena kekayaan. Kalau kita menghormati orang hanya berdasarkan kekayaannya, berarti kita kehilangan 2/3 agama. Tadi apa? Menghormati karena kebaikan, menghormati karena ilmu. Ada 2 tadi. Makanya hadirin rahimakumullah, kenapa kok kita menghormati seseorang? Karena dia akhlaknya baik. Lah yang namanya akhlak baik itu nggak mesti orangnya kaya. Kadang orangnya miskin tapi baik hati. Mungkin dia itu pegawai kasar, mungkin dia itu sekedar pembantu. Tapi kalau punya akhlak baik, kita tetap disuruh menghormati, tawadhu. Kenapa kamu kok tawadhu kepada orang ini? Orang ini orang baik. Kita berbuat baik kepada orang gara-gara akhlak. Disuruh tawadhu. Yang kedua, disuruh tawadhu karena ilmunya. Kita menghormati, merasa rendah hati di depan seseorang karena merasa ilmunya lebih tinggi. Ada ilmu. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, kita menghormati semata-mata karena kekayaan. Nah, ini kalau kita belajar di perbankan. Saya pernah dapat materi itu dari ini front office atau yang bagian depan perbankan itu. Salah satu ilmu yang dipakai itu apa? Nganggap semua nasabah itu orang yang layak dihormati. Siapapun itu, tidak boleh melihat penampilan. Sehingga semua nasabah perlakuannya sama. Itu kan di beberapa perbankan kan kayak seperti itu. Kita tampil seperti apapun, pelayanannya sama. Ini di beberapa perbankan bank yang memang punya cara seperti tadi. Jadi misalnya contoh yang sederhana, bahwa seseorang itu harus mengenali namanya. Tidak boleh manggil Pak atau Bu, manggil nama. Karena dengan memanggil nama itu menunjukkan penghargaan. Itu yang diterapkan di beberapa perbankan. Sehingga kita tahu hadirin rahimakumullah, mereka ini menghormati nasabah, tidak pilih-pilih apakah ini nasabah besar atau nasabah kecil. Beda kalau di sebagian lokasi. Mungkin di sebagian lokasi itu kita masih pilih-pilih. Kalau yang datang kelihatannya kaya, dihormati. Kalau kelihatannya biasa-biasa, disepelekan. Ini berarti
cara memandangnya hanya berdasarkan harta, tidak berdasarkan kebaikan atau ini. Nah, ini yang bisa kita tiru adalah memperlakukan semua orang sama, nganggap semua orang sama, yaitu orang baik. Kalau kita nganggap semua orang itu orang yang baik, insya Allah perlakuan kita itu sama. Yang membuat kita ini beda-beda sikap gara-gara kita menilai yang satu ini orang baik, yang satu orang buruk. Orang yang baik kita perlakukan seperti ini, yang kita anggap buruk kita perlakukan seperti ini. Buruk itu bisa buruk segi ekonomi, buruk segi usia, buruk segi fisik, banyak sekali. Tapi kalau kita anggap semua orang sama, semua sama-sama manusia yang punya harga diri, maka insya Allah perlakuannya adalah tawadhu. Tawadhu ini rendah hati. Salah satu contoh rendah hati itu memang ditunjukkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa kebetulan karena ini bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini bulannya Nabi Musa. Nabi Musa itu wa wa'adana Musa salafina lailata wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbi arba'ina lailah. Dulu Nabi Musa itu diajak bermunajat dengan Allah mulai tanggal 1 Dzulqa'dah sampai 30 Dzulqa'dah. Karena saking senangnya bermunajat dengan Allah, ditambah lagi 10 hari, yaitu 10 Dzulhijjah. Sehingga total ada 40 hari. Ini Nabi Musa. Dzulqa'dah ini kita bisa niru tadi Nabi Musa. Apa teladan Nabi Musa? Salah satunya itu tawadhu. Tawadhu Nabi Musa itu. Ketika mau berdakwah kepada Fir'aun dan yang lain-lain, beliau ini ya punya rasa tawadhu. Salah satu wujud tawadhu beliau itu tetap meyakini, misalnya meskipun beliau seorang rasul, tetap mau berguru kepada Nabi Muhammad, belajar. Ini namanya tawadhu. Kalau sekarang ini Nabi masih belajar lagi, apalagi kiai kan seperti itu, ustaz apa tetap wajib belajar. Karena Nabi saja, apalagi Nabi Muhammad doanya kan Robbi zidni ilma, ini doanya Nabi, minta tambah. Nah, Nabi Musa tetap belajar walaupun status beliau Nabi. Ini contoh keteladanan tawadhu yang ditunjukkan Nabi Musa. Lalu makalah yang kedua dari Sayyidina Abu Bakar. Salah satu la tudraku bi salasin, al-ghina bil muna, wasyabab bil khotob, wasihha bil adawiyah. Ada 3 hal yang tidak bisa diraih dengan 3 hal. 1, kekayaan gak bisa diraih dengan angan-angan. Masa muda gak bisa diraih dengan menyemir rambut. Sedangkan kesehatan gak bisa diraih dengan obat-obatan. Ini katanya Sayyidina Abu Bakar. 1, kita itu gak bisa kaya hanya sekedar angan-angan. Kalau di dalam keterangan makalah sebelumnya disampaikan bahwasanya siapa yang fokus perhatiannya itu adalah dunia, maka Allah membuat kemiskinan terlihat di pelupuk matanya, dan sekeras apapun dia usaha tidak akan melampaui jatah rezeki. Ini kalau fokusnya itu baru pagi hari, itu yang dipikirkan sudah dunia. Ini gimana pekerjaannya, gimana, pokoknya perhatiannya itu.
Tapi kalau dalam lanjutannya, siapa yang fokusnya itu akhirat, maka dunia yang justru akan melekat kepada. Nah, ini kalau matolan, tapi tidak setiap orang mampu melakukan ini. Tapi yang penting kata kuncinya adalah kekayaan itu tidak diperoleh dengan angan-angan, tapi dengan anugerah atau pembagian dari Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kamilah yang membagi rezeki kepada. Nah, dalam keterangan Al-Quran disampaikan kenapa kok Allah itu jatah rezeki manusia itu beda-beda. Biar terjadi unsur sukhriyah. Sukhriyah itu apa? Yaitu orang mau melakukan keinginan orang lain gara-gara butuh. Kalau semua manusia itu dikasih jatah rezeki 10 juta, apa ada yang mau jadi petugas pengambil tong sampah? Kalau kaya semua mau nggak ada itu? Ya tidak mau. Kenapa kalau orang mau membangun rumahnya orang lain, padahal bukan rumah dia? Kenapa? Dia butuh. Lah, adanya rasa butuh inilah yang membuat orang itu mau melakukan kegiatan. Loh, kalau semua kekayaannya itu kayak artis, Raffi Ahmad atau kayak pengusaha, bumi ini ya berhenti. Nggak akan ada yang mau jadi pekerja kasar, nggak ada yang mau melakukan pekerjaan-pekerjaan berat. Maka dengan adanya perbedaan rezeki inilah Allah membuat sistem kehidupan manusia berjalan. Lihat takidah ba'dukum ba'dan sukhriyah, agar masing-masing itu bisa saling menyuruh satu sama lain. Ini manfaatnya perbedaan rezeki, hadirin. Nah, kita harus tahu namanya rezeki itu berasal dari Allah. Karena berasal dari Allah, kita mintanya kepada Allah. Biasanya selain kita bekerja, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol itu hanyalah keterampilan kerja. Contohnya apa? Kalau kita ini kerjaan kita jadi penjahit, yang bisa kita kontrol adalah kemampuan kita menjahit. Tapi apakah pelanggan itu puas dengan jahitan kita, itu nggak bisa kita kontrol. Apakah pelanggan tadi itu nanti mau balik lagi, itu nggak bisa kita kontrol. Apakah ketika kita jahit itu sehat terus, itu nggak bisa dikontrol. Apalagi kalau mesin jahitnya ini pakai mesin, kita nggak bisa menjamin mesin jahitnya itu nggak mati di tengah jalan, nggak rusak. Banyak aspek-aspek yang nggak bisa kita kontrol. Makanya rezeki itu kelihatan besar kalau kita tidak mempertimbangkan campur tangan Allah. Kalau kita mempertimbangkan campur tangan Allah, rezeki itu kelihatan kecil. Contoh, uang 10 juta 1 bulan itu kelihatan besar kalau kita nggak mempertimbangkan campur tangan Allah. Itu misalnya ini loh, kamu saya kasih belanja 1 bulan 10 juta, kelihatannya banyak. Tapi kalau kita ikut campur tangan Allah, kelihatan kecil. Ada orang dikasih nafkah 10 juta, tapi dikasih musibah, sakit kanker, sakit cuci darah. Lah 10 juta tadi kelihatan apa? Kecil. Kenapa? Harus dipakai biaya beroperasi, berobat. Loh, angka 10 juta kelihatan besar karena kita diberi rezeki oleh Allah kesehatan. Loh, uang 10 juta kelihatan kecil kalau kita nggak diberi kesehatan. Itu baru kesehatan, belum yang lain. Ada orang punya uang 100 juta kelihatannya besar, tapi ketika rukonya kebakaran,
kena banjir, dicuri orang. Loh, hal-hal seperti ini, apalagi yang kayak kemarin kasus-kasus itu, hanya gara-gara kejadian anaknya, uang sekian ratus juta bahkan miliar diblokir oleh KPK. Hal-hal seperti ini kan apa? Uang 1 miliar kelihatan banyak, tapi kalau diblokir nggak jadi banyak. Nah, itu namanya rezeki dari Allah. Nah, makanya kita itu di dalam Islam itu ada amaliyah-amaliyah yang menjaga rezeki. Kadang itu kita disuruh rutinan baca Yasin. Setiap pagi disuruh baca Yasin. Doanya pakai doanya Habib Al-Haddad. Doanya Habib Al-Haddad itu ada doa bahwasanya kita itu kalau habis baca Yasin ada doa khusus beliau. Apalagi kalau kita baca Yasin Fadilah, Yasin Fadilah juga sama. Salah satu doa yang dibaca saat baca Yasin itu adalah Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaudi'uka adyanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taita. Itu doa. Ya Allah, semoga Engkau lindungi seluruh pemberian jenengan diri. Kadang kita juga kalau habis sholat Jumatan juga ada doa-doa itu. Allahumma ya wali ya hamid Al-Nina bihalalika al-harami apa bita'atika mansiatik wa bifadlika aman siwak dan yang lainnya. Ini doa-doa termasuk baca surat Al-Waqi'ah. Yang kalau surat Al-Waqi'ah ini doanya siapa ini? Doanya Guru Sekumpul. Ada doa dari Guru Sekumpul itu kalau habis baca surat Al-Waqi'ah itu doanya di sini juga perlindungan. Misalnya ini ada doa yang dijazakan beliau itu Allahumma sun wujuhana bil yasar wa tuhinna bil iqtar fanastarziku talibi rizqika wa nastaqtifu syirara khalqika wa nashtaghilu bihamdi man a'tana wa nabtali bidzammi man mana'ana. Intinya adalah ya Allah, mohon Engkau jaga diriku dengan kekayaan, jangan hinakan diriku dengan kemiskinan. Mohon Engkau permudah aku mencari rezeki. Mohon Engkau lindungi dari orang lain yang tidak suka kepadaku. Kadang-kadang ada orang-orang yang apa? Orang yang gak suka, iri, akhirnya apa? Menjegal jatah rezeki, melakukan tindakan-tindakan yang gak baik. Termasuk ini, semoga saya bisa berterima kasih dengan orang yang mengantarkan rezeki. Orang tua ini kan juga apa? Pihak yang mengantarkan rezeki kepada kita. Malah kalau dalam periode hidup kita, orang tua itu 3 fase. Kita itu rezekinya ikut orang tua. Saat di dalam perut, saat masih belum bisa makan sendiri, butuh disuapi, saat masih belum balik, belum punya kerjaan. 3 periode kita rezekinya ikut orang tua. Baru yang terakhir itu yang periode keempat, kita tidak lagi ikut orang tua. Ini tentang masalah rezeki. Jadi yang namanya kekayaan itu adalah pemberian dari Allah. Sedangkan bekerja itu tidak menjadi satu-satunya cara. Bekerja biar kamu kaya. Banyak orang yang kerja siang malam gak kaya-kaya. Banyak. Nah, makanya bekerja. Kalau bekerja dijadikan sebagai satu-satunya sebab kekayaan, maka seperti bayi itu ya tidak pernah dapat rezeki. Mereka tidak pernah kerja.
Makanya kerja itu hanya salah satu, bukan apa? Bukan satu-satunya cara. Nah, ini rezeki. Di sini disampaikan rezeki itu pemberian, pembagian Allah. Yang kedua, masa muda itu nggak bisa ditunda hanya dengan sekedar pakai semir. Kalau sekarang bukan semir tapi operasi plastik. Biar kerutan-kerutan wajah ini hilang, apa yang dilakukan? Ya bisa nopo operasi, apalagi bisa dioperasi, bisa make upnya yang berlapis-lapis ya biar kelihatan muda. Seperti ini nggak bisa. Yang namanya tua itu ya tetap tidak bisa diraih dengan sekedar memoles, polesan-polesan. Jadi kita kalau di dalam hadis disampaikan memang uban itu adalah apa? Pengingat dari Allah. Kita dikirim putusan kok gak ingat-ingat, ini loh diingatkan lewat uban. Dikasih uban itu pengingat. Ini masa hidup kita tidak lagi lama. Itu dikasih pengingat. Nah, maka kalau diingatkan tidak perlu protes lagi ya, protesnya bagus daripada diingatkan disemir biar kelihatan muda. Jadi apapun itu yang namanya fisik tua itu tidak bisa dihindari hanya sekedar pakai kosmetik, pakai operasi plastik dan yang lain. Termasuk ini kesehatan itu nggak bisa diraih dengan obat-obatan, tapi melalui syifa lillah. Dari obat-obatan itu dari syifa pengobatan dari. Saya kira kita sering dengar kejadian-kejadian di mana ada orang yang sembuh itu bukan karena obat-obatan. Kadang itu bisa sembuh karena faktor kegembiraan. Ada cerita-cerita orang divonis kamu 1 bulan lagi meninggal dunia. Akhirnya apa? Dia itu ini tadi selama 1 bulan itu fokus menghabiskan uangnya untuk keliling dunia senang-senang. Akhirnya setelah 1 bulan gak jadi mati. Kenapa? Hatinya senang. Kalau yang tadi itu hatinya senang tadi. Padahal oleh dokternya sudah divonis apa? Ini lagi. Sama kalau di kitab itu dikasih contoh ada orang nggak punya anak, lama nggak punya anak. Gimana solusinya dari ulama? 40 hari lagi kamu akan meninggal dunia. Loh yang ini apa yang terjadi? Sedih. Karena sedih malas makan. Udah ini 40 hari lagi saya mau mati. Akhirnya apa? Sedih karena sedih jarang makan. Yang semula gemuk akhirnya kurus. Nah setelah 40 hari sekarang kamu silakan laporan ke kiainya. Pak Yai katanya 40 hari saya mau mati. Kok gak mati-mati? Ya sudah sekarang kamu berhubungan suami istri. Ternyata setelah itu lahir keturunan. Kenapa kok sebelumnya gak lahir keturunan? Saat itu ada faktor tertentu terkait faktor badan yang mengakibatkan nggak bisa lahir keturunan. Dan sekarang sudah bisa. Ada cara-cara seperti itu. Jadi cara-cara yang tidak melulu menggunakan obat, tapi juga kadang melalui jalur-jalur alternatif. Bisa karena senang, bisa karena tadi doa atau yang lain. Ini jalur alternatif. Tapi yang pasti kita meyakini yang namanya kesembuhan itu bukan dari obat tapi dari Allah. Buktinya apa? Kadang kita itu punya penyakit yang sama, obat yang kita konsumsi sama tapi beda efek. Waktu minggu kemarin sakit gigi pakai obat ini sembuh. Tapi waktu minggu ini obatnya sama, sakit giginya sama, waktu dikonsumsi nggak sembuh. Waktu berobat ke dokter A sembuh, tapi waktu
kembali lagi ke dokter, nggak sembuh. Nah, seperti ini banyak kasus kejadian bahwasanya kesehatan itu bukan dari obat-obatan. Lalu yang ketiga dari Sayyidina Umar, ini yang sulit dilakukan ini. Husnul tawaddud ilan nas nisful aqli wa husnus su'al nisful ilmi wa husnul tadbir nisful ma'isha. Ini bahasanya Sayyidina Umar. Perilaku yang baik kepada orang lain itu mencerminkan kecerdasan. Di situ dikasih contoh, mudaratun nas shadaqah. Berbuat baik, bersikap baik kepada orang lain itu shadaqah. Aslinya shadaqah. Apa contohnya di sini? Nabi itu tidak pernah mencela makanan. Jadi walaupun masakan istrinya itu gak enak, gak dicela. Nah itu namanya mudar. Kita itu gak seneng sama seseorang tapi tetap senyum, itu namanya mudar. Sodako, itu dapat pahala. Nah yang membuat gak dapat pahala itu apa? Kalau itu dijadikan profesi. Kenapa kamu senyum? Saya dipaksa senyum sama bos. Kalau enggak saya dipecat. Nah, itu kan berarti motivasinya loh. Kan kayak bagian yang di depan-depan kasir itu kan kadang ramah kamu, ramah, tapi ramahnya itu kadang jadi profesi. Rasulullah itu sempat ditegur oleh Sayyidah Aisyah, "Wahai Rasulullah, kenapa jenengan kok baik sekali sama orang itu, padahal orang itu berbuat buruk ke jenengan?" Rasulullah yang jawab ini, mudaratun nas shadaqah. Menampilkan yang baik ini adalah shadaqah. Tapi memang ada orang-orang etnis tertentu yang mereka itu kalau gak senang menunjukkan kalau gak senang. Salah satunya itu adalah bangsa Arab di Mekah. Kalau Arab di Mekah itu gak senang menunjukkan kalau gak senang. Kalau senang menunjukkan kalau senang. Jadi kayak Abu Lahab gak senang sama Rasulullah, sejak awal menunjukkan kalau gak senang. Beda kalau di Madinah. Kalau di Madinah itu gak senang tapi pura-pura kelihatan senang. Yang penting di sini adalah mudaro itu adalah di sini ditafsiri tarkud dunya li ajliddi, menghindari kepentingan dunia demi alasan agama. Kita kalau pakai kepentingan dunia, saya malah marah sama si fulan. Untuk apa saya ramah sama si fulan? Itu berarti kita masih ngurusi dunia. Tapi kenapa kalau kita ramah sama si fulan tadi? Oh, karena saya diperintahkan Rasulullah suruh mudaro, berbaik-baik. Seperti terhadap rasa makanan tadi. Kalau kita beli makanan bisa protes, makanannya kok gak enak. Protes karena kita merasa sebagai konsumen gak dapat makanan yang enak. Nanti waktu ngasih penilaian, saya kasih bintang 1 saja, makanannya gak enak. Tapi yang seperti ini kan apa? Menyakiti hati orang lain dan yang lain-lain. Maka tadi seandainya kita tidak ngasih penilaian, meskipun kita merasa dirugikan, itu bagian dari mudah. Saya gak nuntut hak saya untuk protes, semata-mata ingin ngamalkan hadis mudaratun nas shadaqah. Berpura-pura baik di depan orang lain itu shadaqah. Lalu yang lain di sini nisful husnus su'al nisful ilmi. Kalau kita pandai bertanya, itu juga separuh dari ilmu. Kalau pertanyaannya itu bagus, itu nanti ini menghasilkan banyak ilmu. Satu lagi di sini, manajemen yang baik itu sebagian dari ekonomi. Jadi
Jadi orang itu kalau manajemennya baik, tata kelolanya baik, berarti ekonominya baik. Saya kira itu beberapa penjelasan. Monggo kalau ada yang dikomentari ditanya. Monggo kalau ada. Apa ditutup dulu kalau nggak ditutup dulu. Dia habis kita tutup, nanti kalau ada yang ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna wa yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi barakatil Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.